Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah nih buat jamaah yang di rumah. Kita ingatkan lagi yang baru bergabung. Tema kita pagi hari ini adalah sakit apakah aku. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Tadi kita sudah banyak belajar dari guru-guru kita. Bahkan tadi kita juga sudah belajar dari narasumber kita. Dari Mbak Umu Aisyah ya tadi ya. Karena Berbicara masalah tentang penyakit. pengalaman itu adalah guru terbaik. Betul, nah, tapi gini Ustadz nih ya, Ustadz Maulana, Ustadz Kasif, ya kita daripada bicara, kita kan memang bukan pakarnya. Nah saya kebetulan ini bisa bicara langsung nih Alhamdulillah dengan pakarnya. Ada guru kita, ada Dr. Husein Ahmad Bajri PhD yang sudah tersambung langsung yang kita akan membahas lebih jauh tentang penyakit autoimun ini. Coba kita cek dulu nih. Assalamualaikum dokter. Ini dia. Masya Allah. Ganteng banget dokternya. Masya Allah. Masya Allah gantengnya dokternya gitu ya. Tersakit nih kena penyakit air nih bahaya nih. Dokter gimana kabar sehat? Alhamdulillah, gimana semuanya Ustadz Maulana, Ustadz Kasif, Mas Fadil, sehat? Iya, Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang ada di rumah mungkin sedikit informasi, dokter ini adalah seorang founder, pionir Holistic Integrated Resource Hospital. Benar ya dokter ya? Iya, Integrated Hospital. Integrated Hospital. Ada resortnya bukan? Ada resort hospital enggak? Holistic Resort Integrated Hospital. Wow. Jadi perpaduan. Jadi memang rumah sakit kita dirancang lebih kepada rumah sakit wisata. Di mana separuh obat untuk orang sakit itu suasana dan lingkungan di sekitarnya. Iya, dokter, ini saya tertarik bicara masalah tadi sebelumnya, segmen sebelumnya kita berbicara dengan Umu Aisyah. Ini dia salah satu adalah penderita autoimun. Nah yang saya pernah dengar ini kan bicara autoimun ini ternyata katanya lebih dari 200 jenis penyakit autoimun dan salah satunya lupus. Betul dokter, seperti itu? Atau bagaimana penjelasannya? Benar. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa penyakit autoimun adalah satu penyakit di mana rusaknya sistem pengenalan imunitas tubuh kita. Kalau diibaratkan kita sedang bertanding sepak bola, yang harusnya tim yang menjaga pertahanan tubuh kita itu tugasnya melawan musuh, pada penyakit autoimun terbalik, justru dia merusak kawannya sendiri. Dan sistem tubuhnya tidak bisa mengenal mana kawan, mana lawan. Ada terjadi kekosletan dalam sistem tubuhnya yang kita harus benahi, tidak cukup dengan pendekatan fisik atau keluhannya semata. Nah, karena penyakit autoimun ini setiap orang organ yang diserangnya bisa berbeda-beda. Iya. Kalau secara global dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang menyerang secara sistemik, yaitu bisa banyak organ yang terganggu. Ada juga yang spesifik organ. Oke. Terus bisa dicegah atau bisa disembuhkan nggak nih dokter penyakit ini dokter? Baik. Penyakit autoimun lebih banyak menyerang wanita usia produktif dan umumnya berkarir sangat bagus atau wanita karir. Nah, kebanyakan wanita atau wanita karir itu sangat perfeksionis. Dia ingin semuanya serba baik. Dan wanita itu memang punya kekhasan, dia lebih suka mengurusi banyak hal. Tidak jarang anak diurus, suami diurus, kerjaan juga harus perfect. Dan itu semua seringkali mengganggu sistem keseimbangan kerja organ tubuhnya ketika beban stres semakin overload atau berlebih. Yeah. Karena secara teori, tidak ada penyakit parah yang muncul dalam waktu dekat. Penyakit parah sebetulnya akumulasi dari penata laksanaan sistem pertahanan tubuh yang kurang tertata dengan baik dalam waktu yang bertahun-tahun. Karena penyakit autoimun itu seringkali gejala awalnya tidak begitu nampak. Dan biasanya, satu contoh, pada satu waktu kita kedatangan seorang ibu pada usia 36 tahun. Tiba-tiba dia mengeluh sekujur tubuhnya sakit. Yeah. Lalu masuk di rumah sakit di Jakarta, diperiksakan semuanya tidak ditemukan penyakitnya. Sakit yang mengganggu dikontrol dengan berbagai obat penghilang sakit,
sampai morfin tahapannya, dan selama 2 minggu dirawat di rumah sakit, keluhan sakitnya justru bukan semakin berkurang, malah semakin bertambah. Betul. Kenapa? Karena seringkali penyakit autoimun tidak mudah dideteksi secara dini. Iya. Nah, di sini tugas kita harus belajar memahami bahasa tubuh atau sinyal-sinyal keluhan tubuh. Betul. Ingat, setiap ada keluhan yang muncul pada tubuh kita, apakah itu rasa sakit, Iya. atau demam, atau kelainan-kelainan yang tidak biasanya, Iya. itu sinyal positif tubuh, cara tubuh berbicara dengan kita. Betul. Dokter, mohon izin dokter sebelumnya ini karena memang waktu sangat terbatas. Apakah pengobatan yang harus dilakukan oleh penderita autoimun dokter? Bapak dan Ibu sekalian, semua penyakit sumbernya dari pola hidup dan pola makan, yang kedua pola pikir. Maka tugas kita adalah kita belajar memahami apa yang kita masukkan ke tubuh kita. Ingat di dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Kita disarankan makan makanan yang halal dan baik. Bahkan di dalam surat Abasa ayat 24, Allah mengatakan, falyanzuril insanu ila tu'ami. Hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau tubuh kita itu diibaratkan mobil, maka kita ingin agar mobil kita tetap awet, mesinnya tidak cepat rusak, kita akan memberikan bensin yang terbaik, olinya oli super, bensinnya Pertamax Plus. Seringkali kita kurang bijak dalam memperlakukan tubuh kita. Apa yang kita lakukan pada tubuh? Kita lebih banyak makan makanan yang asal enak dan kenyang. Iya. Dan tidak jarang makanan instan, minuman instan. Kalau sakit kita juga sibuk nyari obat instan. Betul, betul, Padahal betul. Bapak dan Ibu sekalian, tubuh manusia dirancang oleh Allah begitu hebatnya. Iya. Seperti yang Allah katakan dalam surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia diciptakan oleh Allah makhluk yang sangat sempurna. Iya. Cuma kadang kita kurang merawatnya dengan baik. Betul. Dokter terima kasih banyak. Waktu kita sangat terbatas. Nanti mungkin lain kali kita harus menghubungi dokter lagi nih untuk lebih jelasnya dokter ya. Dokter makasih banyak. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Ya Allah ini mudah-mudahan nih buat kita semua nanti bisa berhubungan langsung. Kalau yang sakit ya maksudnya yang gak sakit jangan. Nanti kita lanjutkan lagi nih. kalau Kan kesimpulan bisa dari- sebagai dari- pencegahan kan. Iya, kalau dari dokter penyakit autoimun kesimpulannya bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Tapi gini nih, ini Jaga, apa berkaitan tadi dengan tinggal diatur pertanyaan. pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah, berkaitan dengan pertanyaan buat Ustadz Kasif nih, bicara masalah tentang penyakit ini kan tadi kan kita bicara masalah tadi sebelumnya adalah Ummu Aisyah ya kan tadi kita sudah dijelaskan oleh dokter tadi, Dokter Hussein bahwa semua penyakit ini sebenarnya ada obatnya. Karena kan ada yang bilang begini, ini penyakit belum ada obatnya gitu ya kan. Nah sekarang bicara masalah tentang penyakit ini pasti ada obatnya, kalau semua penyakit ada obatnya, mengapa beberapa penyakit ini nggak ada obatnya? Kenapa Ustadz? Ini banyak pertanyaan juga di luar sana yang, ini kok belum ada obatnya, kenapa nggak ada obatnya? Bagaimana ngobatinnya? Katanya Allah bilang semua ada obatnya. Nah ini bagaimana penjelasan buat Ya kita? kalau Malik? kita lihat Silakan. hadis Nabi SAW ya kalau kita ya sebagai seorang muslim pedoman kita Quran dan hadis. Betul, betul Ketika banget. kita berpedoman pada Quran dan hadis kita nggak bakal stres, kita nggak bakal galau, kita nggak bakal gelisah. Pasti kita Allah kasih solusi dalam semua permasalahan yang kita alami termasuk dalam hal penyakit. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu ujian kecuali kita mampu menyelesaikan ujian ini. Ya Ustadz Maulana izin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Termasuk penyakit kita. Apapun penyakit kita pasti ada solusinya, pasti ada obatnya. Dan Nabi SAW mengatakan ma anzalallahu da illa anzala bihi dawa. Allah kalau nurunin satu penyakit pasti ada obatnya. Allah Subhanahu wa taala nurunin nih Covid-19 satu dunia dibikin heboh. Tapi pasti Allah turunkan obatnya. Ada orang yang tahu obatnya, ada orang yang nggak tahu obatnya. Gitu. Orang yang tahu obatnya berarti Allah Subhanahu wa taala ilhamkan dia untuk memperoleh kesembuhan. Ada orang yang belum diilhamkan kesembuhan, akhirnya dia harus terus mencari, terus bersabar. Mungkin ini hikmahnya agar mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Betul. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika dikasih penyakit lepra dan itu Mas Fadli 18 tahun lamanya. Bayangkan dikasih penyakit lepra 18 tahun lamanya. Itu saat itu Nabi Ayub nggak minta sembuh dari Allah, nggak minta disembuhkan. Subhanallah, ajib. Orang kalau dikasih penyakit baru sehari aja, ya Allah sembuhin saya, ya Allah sembuhin saya. Sampai istrinya kaget. Wahai Nabi Ayub, engkau ini kekasih Allah, dekat sama Allah. Kenapa enggak minta disembuhkan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Ayub alaihissalatu wassalam? Wahai istriku, saya malu minta sembuh dari Allah. Allah ngasih saya sakit lebih lama
durasinya dibandingkan Allah ngasih saya Kebalik, maksudnya Allah Allah ngasih sembuh. saya sembuh, sehat, Iya, itu betul. lebih lama dari Allah ngasih saya sakit. Betul, betul, betul. Saya sehat mungkin 70 tahun, 60 tahun, 70. Sakit saya baru 18 tahun, saya malu. Angkat tangan saya minta kesembuhan. Waduh, dahsyatnya Allahu Nabi Ayub Akbar. alaihi salatu wasallam. Dan ketika dia diilhamkan berdoa kepada Allah, obat itu enggak hanya bentuknya fisik, Bapak. Ya pemirsa, enggak hanya berbentuk tablet. Bisa jadi obat itu berbentuk apa? Kita diilhamkan Allah untuk berdoa agar Allah ijabah doa kita, tanpa obat kita bisa sembuh. Iya, iya. Tanpa iya. obat kita bisa sembuh. Jadi yang menyembuhkan kita bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa taala lewat perantara obat. Tapi tanpa Ikhtiar, obat ya. kita juga harus yakin Allah bisa sembuhkan kita. Amin, Dengan amin. obat maupun tanpa obat. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, wa anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini dikasih penyakit ya Allah. Dan engkau yang maha penyayang. Engkau yang maha penyayang di antara siapa yang memberikan kasih sayang. Engkau kasih sayangnya dahsyat kepada aku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dari penyakit lepra yang tadinya tua dibikin muda lagi. Kemudian Allah. anak-anaknya yang meninggal dunia 10 orang, Allah kasih dia anak lagi yang lebih kuat, lebih perkasa lagi. Allahu Akbar. Karena kekuatan doa ya, kekuatan doa. Dan ingat ya, obat subhanahu tadi Ustadz Maulana ngasih tahu kita dengan madu, dengan apa habbatus sauda. Ya, bagaimana Nabi bersabda SAW, habbatus sauda itu dawaun likulli da, obat segala macam penyakit habbatus sauda. Kalau yakin bismillah, baca bismillah, kita Allah sembuhkan. Dan kita harus yakin yang nyembuhin kita bukan obat tapi Allah. Saya jadi ingat kisah Nabi Idris. Ketika dia sakit gigi, Mm-mm. dia sakit gigi. Nabi Idris alaihissalatu wassalam, dia sakit gigi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah saya sakit gigi. Kemudian Allah ilhamkan dia, tuh di depan kamu ada pohon, ambil daunnya makan kau sembuh. Iya, Besoknya iya, Nabi iya. Idris sakit gigi lagi. Langsung dia ambil daun itu, dia makan, dia nggak sembuh. Heeh. Apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama engkau minta kepadaku, yang kedua engkau berharap kepada obat itu. Makanya nggak sembuh. Jadi ini kita harus juga segala sesuatunya udah ikhtiar, tetap minta pengharapan kepada Allah untuk menyembuhkan. Karena obat ini hanya sebagai wasilah aja, perantara aja. Ini Masya Allah luar biasa, bagus banget nih ilmunya buat kita nih. Nah sekarang kita coba mau lanjut lagi nih, bicara manusia ini kan kalau sakitnya cenderung mengeluh. Bener nggak ibu-ibu yang di rumah setuju kan sama saya kan? Pasti mengeluh, aduh nggak enak banget kakinya, aduh mulut pahit, aduh tidur nggak nyenyak nih, nggak enak begini, nggak enak. Pokoknya macem-macem deh, pokoknya itu yang namanya kalau misalnya kita lagi sakit. Nah sekarang bagaimana caranya Ustadz Maulana nih, mohon izin ya, bagaimana caranya agar kita bisa melihat hikmah dari di balik penyakit yang kita dihinggapi penyakit itu. Maksudnya bagaimana caranya kita bisa menerima bahwa itu ada hikmah di baliknya. Mohon izin silakan. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah di balik penyakit itu sebenarnya kalau bicara hikmah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang beriman untuk bisa menyikapi sesuatu sehingga disebut hikmah. Nah kalau berbicara tentang hikmah dari penyakit itu menghindarkan kita dari apinya neraka tadi yang demam itu. Kan betul kalau orang sakit itu kan ditarik 3, nafsu makannya, cahayanya, dosanya. Tapi ketika dia sembuh dikembalikan cuma 2. Apa tuh? Wajahnya yang berseri, Mm-mm. nafsu makannya dikembalikan. Tapi dosanya tidak dikembalikan karena sudah dihapuskan. Iya benar-benar. Jadi artinya benar. kalau orang sakit itu sebenarnya lagi diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Masya Allah. Lagi digugurkan. Bahkan sebenarnya ketika orang sakit itu Allah mau lihat tingkat kesabarannya. Tadi kita lihat sampai berobat kiri kanan, sampai mana kemana. Itu Allah mau lihat seberapa kesungguhanmu, seberapa kesabaranmu. Karena nilai kesabaran itu innallaha ma sabirin. Orang sabar itu dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang sabar itu menandakan bahwa dia tahapan keimannya sudah naik. Karena bukankah kenapa tadi Nabi Ayub dikasih sakit? Itu karena sabarnya, kesabarannya. Kesabaran Nabi Ayub ketika, makanya orang-orang nanti dari kemudian ditanya, kenapa kamu tidak salat? Karena aku sakit, tunggu. Ada Nabi, aku sakit tapi aku tetap salat. Jadi sebaiknya bukan berarti orang sakit itu hilang daripada ibadahnya. Tapi ketahui, ketika kita sakit, ibadah yang tertinggal karena disebabkan karena sakit, tetap kita dapat pahala. Biasanya datang ke masjid berjamaah. Tapi karena dia sakit, maka ibadahnya, tempat sujudnya itu tetap dia dapat pahalanya. Tetap dapat pahala jamaahnya tadi. Ya mungkin dia puasa Senin Kamis tapi karena sakit. Tiba-tiba dia tidak puasa Senin Kamis karena sakit. Maka dia tetap dapat pahala puasa Senin Kamis. Karena sekiranya dia tidak sakit, dia pasti puasa. Karena kebiasaannya. Karena kebiasaannya. Makanya orang yang sakit itu sudah. Jangan berputus dari rahmat Allah. Karena sungguh orang sakit itu tetap mengalir pahala padanya. Tetap diampuni dosa-dosanya. Bahkan
Orang sakit itu pasti larinya kepada makasih tadi, diarahkan lari kepada Allah. Mengingat kepada Allah. Sehingga tidak ada keluhan. Yang ada malah bersabar dan optimis. Sekali lagi optimis. Bahkan mohon maaf, dengan adanya sakit kita bisa menghargai kesehatan. Kapan orang bisa menghargai kesehatan? Ketika diberi sakit. Jadi ketika dia sakit, sebenarnya di situ pada posisi itu dia lagi diberikan apa? Ujian untuknya bagaimana menghargai adanya besarnya ibaratnya nikmat kesehatan itu. Coba 3 bulan kita berada di rumah. 3 bulan kita berada di rumah. Betapa mahalnya yang namanya sehat itu. Nanti kita rasakan nikmatnya gigi ketika sakit gigi itu. Nanti kita rasakan nikmatnya rambut ketika sudah mulai rontok. Nanti kita merasakan kulit itu. Pokoknya ketika diangkat, dihilangkan, disitulah nikmatnya. Makanya orang-orang yang mau merasakan nikmatnya sehat ini, coba sering-sering membesuk orang sakit. Sering-sering membesuk orang sakit. Orang-orang akan merasakan nikmatnya hidup ketika dia bisa berziarah kubur atau mengingat akhirat. Makanya mohon maaf, sebaiknya ketika kita sakit, kembali kepada Allah. Kembali lagi, kembali kepada Allah. Makanya yang mengobati kita adalah Allah. Tapi Allah mau melihat kesungguhan kita. Hikmah di balik penyakit itu supaya bahkan orang sakit itu supaya apa? Dekat dengan Allah. Hikmahnya apa lagi? Supaya kita dikabulkan doa. Bukankah orang sakit itu dikabulkan doanya? Apa? Ya amma yujibul mudhara idza da'ahu wa yakshifu anhu su. Kalau ketika dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita terpojok, Ya. justru disitulah doa kita diijabah. Doa kita dijawab. Jadi sebenarnya ada baiknya tidak orang sakit itu mengaminkan doanya orang yang datang. Jadi kembali lagi, teknik yang terbaik, doakan aku. Biasanya orang sakit berkata, doakan aku supaya aku sembuh. Maka sebaiknya orang yang datang mendoakan, tapi orang sakit itu cepat mengaminkan. Karena doanya orang yang sakit itu sebenarnya diijabah. Ijabah ya Allah subhanahu wa Gitu. ta'ala. Ini Masya Allah, kita pengen nangis ya dengan cerita begini ya. Ini Masya Allah. Karena memang ternyata nih segala sesuatunya ini memang kita serahkan aja kepada Allah. Memang kita ini bicara masalah usaha ini pasti usaha. Ya mungkin buat jamaah yang ada di rumah nih sekarang juga mungkin udah tahu kisah kesabaran tadi seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Kasifir tentang Nabi Ayub. Ketika Allah memberinya ujian berupa sakit selama tadi 18 tahun ya. Waktu yang lama gitu loh. Selama sakit itu kita dijelaskan bahwa hartanya habis. Anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan gitu kan, meninggalkan benar ya sempat ditinggalkan kan, sampai akhirnya. Istrinya kan ada 4. Iya. Yang 3 meninggalkan, Siti Rahma, yang setia namun dia berangkat tapi nanti balik lagi. Nah ini sekarang kita bagaimana pengen tahu nih Ustadz nih, bagaimana caranya kita sebagai orang biasa nih ya, bisa mendapatkan ilmu, bisa sekuat dan setegar dan sesabar Nabi Ayub dalam menghadapi masalah, terutama masalah penyakit Ustadz, silakan. Baik gini. Bicara sakit, saya langsung ingat almarhumah. Betapa kuatnya. Mungkin waktu sakitnya saya cuma lihat aja kan. Tapi ketika tim Islami Tinda mengantarkan saya pergi ke, kita sempat syuting tempat rumah sakit, masalah kanker dan sebagainya. Ya. Sama Ustadz Kasif sama saya. Iya, itu disitulah timbul betapa kuatnya. Jadi kalau begitu, bagaimana supaya bisa sekuat Nabi Ayub alaihissalam? Tadi sudah diberikan gambaran. Hitung nikmat Allah yang banyak yang sudah kita dapatkan. Sekali lagi, hitung betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukan nikmat yang hilang atau yang belum kita raih. Kebanyakan banyak orang berpikir nikmatku hilang, aku mau. Tidak, coba syukuri. Banyak berzikir, banyak memuji Allah. Betapa banyak nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Lalu sikapi dengan kebaikan. Dengan cara apa? Mencari pengobatan sesuai syariat. Bukan malah mencari sesuatu yang menyebabkan kita menyekutukan Allah. Jadi cara yang terbaik, sabar. Kalau bicara
kalau kita berbicara sabarnya Nabi Ayub, Ya. sebenarnya sabar yang di sini yang dimaksud adalah sabar, mampu marah tapi tahan. Tapi ditahan. Mampu melakukan kemaksiatan tapi tahan. Lalu carilah obat-obat yang Masya sesuai Allah. syariat. Dan kembalikan semua sama Kembalikan kepada Allah. Allah. Insya Allah semuanya akan indah. Ini Iya. Masya Allah jamaah yang ada di rumah juga kan nggak tahu. Mungkin Ustadz Maulana, saya, Ustadz Kasif, apakah kelihatan seger-seger. Tahu-tahu sebenarnya kita punya penyakit masing-masing yang tidak diketahui juga sama yang lain. Tapi kita tetap kelihatannya tuh sehat, segera sesuatu yang kita serahkan kepada Allah. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Nanti kita akan mendengarkan ada ensiklopedia Islam yang akan dibawakan guru kita Ustadz Maulana nih. Wah, ini yang di rumah pasti penasaran kan? Tentang apa sih Ustadz, boleh kasih? Jangan deh. Dan juga nanti kita akan doa bersama guru kita Ustadz Kasifir. Di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.